dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di kitab Roma pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang kedua berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara-saudara, kalau kita baca di Perjanjian Lama, orang-orang Israel atau umat Tuhan diwajibkan, diharuskan untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Itu adalah ibadah mereka dan supaya Tuhan berkenan kepada mereka. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah, yang dimana dia datang ke dalam dunia mempersembahkan tubuhnya untuk disalibkan, untuk mati di atas kayu salib, demi menebus dosa-dosa kita dan memperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita ini sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Karena Tuhan Yesus, dia telah menebus kita. Dia telah memperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Maka itu berarti kita sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai orang-orang percaya, maka ketika kita sudah menjadi milik Tuhan, kita dituntut untuk memberikan hidup kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Allah yang adalah pemilik kita sendiri. Nah, dikatakan di sini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi kasih daripada Tuhan Allah kepada kita, yang dimana dia telah menebus dosa-dosa kita, dia telah mengampuni kita, dia telah memperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan Allah, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus memberikan hidup kita, dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita tidak lagi mempersembahkan korban seperti di Perjanjian Lama, yaitu dengan binatang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menjadi korban yang sesungguhnya. Dia telah mempersembahkan tubuhnya untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi sekarang orang-orang percaya, kita harus mempersembahkan korban, yaitu dengan hidup kita sendiri. Dikatakan di sini mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Kita harus memberikan seluruh hidup kita ini, dan hidup kita ini harus di dalam kekudusan, supaya Tuhan berkenan. Kita harus memakai hidup kita ini dengan kudus. Artinya apa? Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus menjalankan perintah-perintahnya. Kita harus melayani Dia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tidak lagi menggunakan hidup kita ini untuk kepentingan kita sendiri, yang dimana hanya untuk memuaskan keinginan daging kita sendiri. Kita tidak menggunakan lagi hidup kita ini untuk hal-hal yang berdosa, tetapi kita menggunakan hidup kita ini untuk kepentingan Tuhan Allah, untuk kemuliaan Tuhan Allah. Yang artinya apa? Kita harus menjauhkan dosa. Kita harus melakukan hal-hal yang berkenan, yang sesuai dengan firman Tuhan Allah. Dan dikatakan di sini, itulah ibadah kita yang sejati, yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, yaitu menggunakan hidup kita ini dengan sukarela, dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, mengabdikan diri kita ini, memberikannya seutuhnya untuk Tuhan, dengan melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman. Sebagai orang-orang percaya, itulah persembahan yang harus kita berikan kepada Tuhan sekarang ini. Kita harus memberikan hidup kita ini.
untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai apa yang Tuhan kehendaki tersebut? Yaitu dengan memberikan persembahan yang hidup, yaitu diri kita, tubuh kita, sebagai persembahan yang kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana caranya untuk mencapai hal tersebut? Ayat yang kedua, di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maka di sini firman Tuhan memberikan kita suatu peringatan. Dikatakan, tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dalam arti sama dengan dunia ini. Dalam hal apa? Dalam hal keinginannya. Kita tahu dunia ini telah dicemari oleh dosa, hidup di dalam kegelapan, maka dunia ini hanya menginginkan mencari hal-hal yang memuaskan kedagingan, yang sifatnya adalah dosa. Mereka hanya mencari hal-hal yang memuaskan hawa nafsu berdosa. Tidak lagi memikirkan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi apa yang diinginkan oleh daging ini. Itulah yang mereka cari. Maka dikatakan di sini, kita tidak boleh serupa, tidak boleh sama dengan mereka. Yang dimana mereka hanya mencari keinginan daging, keinginan duniawi ini, keinginan yang berdosa. Kita harus beda. Kita harus lain dari mereka. Kenapa? Karena kita bukan lagi menjadi milik kita sendiri, tetapi sudah menjadi milik Tuhan yang telah ditebus, yang telah diperdamaikan dengan Tuhan Allah melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Maka hidup kita ini harus beda dengan orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang duniawi yang dimana hanya hidup untuk kepuasan daging mereka yang adalah dosa. Kita harus beda. Itu adalah suatu peringatan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus selalu ingat hal ini. Kita harus selalu sadar. Kita adalah anak-anak Tuhan dan kita harus beda dengan orang-orang duniawi dalam hal keinginannya. Lalu dikatakan di sini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oleh karena itu kita harus merubah segala pikiran kita, cara pandang kita akan hidup ini. Kita tidak boleh memiliki cara pikir, cara pandang sama seperti orang-orang duniawi yang merasa bahwa kepuasan daging, ya, harta duniawi adalah segala-galanya, kemewahan adalah segala-galanya. Tidak boleh lagi kita memiliki cara pikir, cara pandang seperti demikian mengenai kehidupan ini. Dikatakan di sini kita harus memiliki perubahan, pembaharuan akan budi kita. Kita harus merubah cara pikir kita. Kita harus memiliki cara pikir, cara pandang seperti di dalam Tuhan. Bukan lagi seperti orang-orang duniawi, yang dimana mereka hanya memikirkan bahwa segala-galanya yang ada duniawi ini itu adalah yang utama, yang mereka inginkan, yang mereka cari, yang mereka mau peroleh. Kita tidak boleh memiliki cara pikir seperti demikian. Kita harus mengatakan bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Dan segala kehendak Tuhan adalah segala-galanya. Itulah yang harus kita usahakan untuk lakukan. Kita harus cari. Bukan lagi untuk kepuasan daging kita, tetapi untuk kepuasan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Kemuliaan Tuhan Allah. Jadi dikatakan di sini kita harus berubah cara pandang kita. Tidak boleh sama dengan orang-orang duniawi mengenai hidup ini. Dan dikatakan di sini, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita memiliki cara pandang, cara pikir sama seperti orang-orang duniawi mengenai hidup ini, maka kita tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, mana yang tidak. Kenapa? Karena kita hanya mau menginginkan kepuasan daging saja. Tetapi dikatakan sini kita harus berubah, kita harus beda cara pandang kita, cara pikir kita, sehingga kita ketika ada suatu godaan atau apapun yang kita lakukan, kita harus dengan hati-hati, dengan penuh pertimbangan, kita bisa melihat, oh ini adalah salah, oh ini adalah benar. Maka yang benar itulah yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang salah kita harus tolak, kita harus jauhi dari hidup kita sendiri. Nah, jadi saudara-saudara, sebagai orang percaya,
kita ini sudah ditebus, diperdamaikan dengan Tuhan Allah melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah anak domba Allah. Dia persembahkan hidupnya untuk kita orang-orang berdosa. Maka itu berarti kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ini sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Maka kita tidak boleh hidup dengan memuaskan kepentingan kita sendiri. Bukan kita hidup untuk kita sendiri lagi, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Maka oleh karena itu kita harus mempersembahkan hidup kita ini, memberikan hidup kita ini seutuhnya dengan sukarela sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan Allah. Jadi kita harus jauhkan hal-hal yang berdosa. Kita harus berusaha dan kita harus dengan semangat mencari, melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah persembahan yang memuliakan nama Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Selama hidup kita hidup di dunia ini, maka kita gunakan hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita bisa mengerti, dan sebagai orang percaya, kiranya kita bisa melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.